Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Edifier W220T TWS dengan teknologi Snapdragon Sound yang paling murah yang pernah gue tahu. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Musik Lover, teknologi Snapdragon itu adalah teknologi terbaru dari Qualcomm. Teknologi wireless yang bisa menghasilkan suara dengan sangat optimal dengan sampling rate yang sangat tinggi. Kemarin kita sempat beberapa kali nge-review produk-produk audio yang menggunakan teknologi ini. Tapi memang teknologi ini syaratnya juga cukup gede loh. Misalnya nih, HP Music Lover itu minimal harus menggunakan Snapdragon 888. Jadi ya HP-nya harus high-end. Selain itu, selain HP yang high-end, biasanya produk-produknya juga itu harganya tinggi. Terakhir yang gue review itu yang paling murah itu di atas 2 juta harganya. Nah kali ini Edifier ngeluarin TWS dengan teknologi Snapdragon Sound tapi harganya masih di kisaran 700 ribuan. Gue ngerasa TWS ini bakalan menarik banget untuk kita bahas. Apalagi ternyata fitur-fiturnya segudang Music Lover. Nih fiturnya seperti ini. Untuk harganya itu di kisaran 699.000 ya, seperti tadi gue bilang ya, kurang lebih 700 ribuan lah ya. Kemudian menggunakan teknologi Snapdragon Sound, lossless dan high definition. Menggunakan kodek sampai aptX adaptif 24 bit 96 kHz. Untuk playtime-nya itu bisa 6 jam dan sama charging case-nya 18 jam, jadi total sampai 24 jam. Sudah support fast charging. Jadi kalau Music Lover ngecas 15 menit itu bisa dapat sampai 2 jam loh. Menggunakan teknologi Bluetooth terbaru 5.3, kemudian low latency transmission sampai 89 milisecond. Ini termasuk sangat rendah. Ada wearing sensornya. Jadi maksudnya wearing sensor ini kita pasang, lagunya akan nyala atau play, kita cabut dari kuping kita, lagunya akan pause. Kemudian menggunakan high quality sound resolution and gradation provided by 13mm diaphragma driver. Jadi untuk ukuran dynamic drivernya ini cukup gede, 13mm. Dual microphone built in each side, coupled with Qualcomm aptX voice technology. Jadi mic-nya ada beberapa dan buat suaranya jadi lebih clear, lebih jernih. Kemudian teknologi mic-nya juga itu menggunakan teknologi aptX wideband voice superior voice clarity. Ya, jadi sampling rate-nya bisa 2 kali lipat dari sampling rate yang biasa untuk mic-nya ya. Itu sampai 32 kHz. Ini termasuk gede. Kemudian sudah support app atau aplikasi. Desainnya semi in-ear structure, jadi ringan, stabil, dan nyaman di kuping. IPX ratingnya itu udah IPX54, jadi resisten buat keringat. Dan penggunaan navigasinya itu dengan di-pinch atau dipencet. Ini agak unik nih, biasanya kan di-touch atau disentuh kan. Nah ini dipencet. Untuk spesifikasinya seperti ini. Kemudian paket penjualannya. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Untuk pilihan warnanya, itu ada hitam, putih, dan biru. Nah, kebetulan gue dapatnya yang biru. Nah, sekarang kita mulai dari case-nya ya. Case-nya itu cukup kecil dengan finishing glossy, bahan dari plastik. Menurut gue bahannya cukup bagus lah. Bagian atasnya ada tulisan Edifier. Di bagian depan ada indikator lampunya. Kemudian di bagian belakang ada tombol pairing-nya. Di bagian bawah ada charging USB-C. Kemudian cara membukanya seperti ini. Di bagian dalam dari case-nya ada marking L dan R. Sedangkan untuk buds-nya, bentuknya sih seperti AirPods. Jadi kayak earbud gitu, tapi dengan tangkai. Finishing-nya sama dengan case ya, yang glossy dari bahan plastik. Kemudian ada 2 bagian besar ya, bagian shell-nya dan bagian tangkainya. Bagian luar tangkainya itu ada tulisan Edifier. Kemudian di bagian dalamnya ada marking L dan R. TWS ini navigasinya bukan di touch seperti yang tadi kita bahas, tapi di pinch di tangkainya. Nih di bagian sampingnya nih kayak gini nih. Untuk bagian shell-nya bentuknya seperti biji melinjo, kemudian bagian nozzle-nya itu rata dengan bodinya. Bagian dalam ada bagian sensor wearing-nya. Ya, jadi seperti yang tadi gue jelasin, jadi kalau kita lepas dari kuping kita, otomatis lagunya akan pause. Kalau kita pasang lagi, akan play lagi. Overall untuk desain sama build quality-nya gue cukup suka Music Lover. Ini gue kasih poin 7,5.
Sekarang kita masuk ke pairing dan latensinya. Nah, untuk pairing awal, jangan salah nih, Edifier agak unik. Biasanya kan kita langsung keluarin buds-nya atau buka case-nya, itu pairing kan. Untuk Edifier itu agak sedikit berbeda. Edifier menggunakan tombol pairing. Jadi ada tombol pairing yang di bagian belakang, kita mesti pencet sekitar 3 detik. Setelah itu akan ada kedeteksi di HP kita. Tapi tentunya dengan case yang terbuka ya. Begitu kita sudah connect, terus di save, selanjutnya mudah sekali. Begitu kita buka case-nya langsung connect. Pindah device juga aman, cepat dan mudah. Untuk latensi, aman banget. Bahkan di normal mode-nya, gue nggak ada rasa kayak latensi atau delay nggak ada kerasanya. Apalagi kalau dipakein gaming mode-nya, bener-bener lancar. Sekarang kita masuk ke fittingnya Music Lover. Karena modelnya mirip AirPods, ya kayak earbud, jadi memang di kuping itu nggak terlalu siling dan nggak terlalu snap. Ya kan modelnya memang beda gitu ya. Ingat earbud ya, untuk ini juga sama. Jadi kerasanya lebih open. Tapi ingat nih Music Lover harus pastikan dapat fittingnya. Karena untuk model TWS seperti ini, kalau fittingnya kurang pas, suaranya nggak akan maksimal. Jadi mungkin akan tipis, bassnya nggak kerasa. Tapi kalau Music Lover dapat fitting yang pasnya, itu akan optimal suaranya. Sekarang kita cobain mic-nya. Samplingnya seperti ini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier W220T. Rekaman mic dari TWS Edifier W220T. Nah, mic-nya menurut gua ini cukup oke, cukup clear, cukup jernih, cukup detail suaranya, dan suara ambience luar bisa diredus dengan sangat baik. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya, gua akan cerita review gua nih ya, dengan suara yang memang keistimewaan dari TWS ini, yaitu Snapdragon Sound-nya. Tapi tenang aja, nanti gue juga cerita sedikit kalau misalnya nih, HP Music Lover nggak support sama Snapdragon Sound. Nah kayak gimana sih bunyinya? Nanti gue juga akan bahas. Nih gue pastiin lagi ya, selalu dapat fittingnya. Harus dapat nih supaya suaranya maksimal. Untuk tuning suaranya nih Music Lover, arahnya lebih cenderung ke neutral to warm. Bassnya memang agak gede nih. Ya, gue rasa anak-anak basshead bakalan suka. Ini tipikal yang bassnya gede, deep, impactnya bagus, punchy. Tapi memang bassnya ini bukan bass yang terlalu cepat. Tapi juga nggak bisa gue bilang terlalu lambat. Tapi memang kalau dengerin rock atau metal yang perlu bass cepat, terus terang ini sedikit agak keteteran. Dan menurut gue, bassnya saking gedenya agak sedikit masuk ke bagian mid-nya. Sedangkan mid-nya sendiri agak cenderung mundur. Jadi kalau dengerin vokal sedikit agak tipis atau sedikit agak di belakang. Tapi cukup smooth, cukup halus, dan nggak ada rasa sibilan sama sekali. Untuk treble-nya nih, arahnya treble yang smooth, yang halus. Tapi masih cukup open dan airy, dan tentu saja nggak pedas jadinya. Sekarang gue mau cerita sedikit kalau Music Lover nggak support nih sama Snapdragon Sound, tapi aptX adaptifnya jalan. Nah, arah suaranya atau tuningnya nih, itu cenderung lebih warm lagi dibanding yang Snapdragon Sound. Bassnya lebih gede lagi, lebih deep, kemudian lebih tebal, dan memang jadinya sedikit lebih lambat lagi. Sedangkan untuk mid-nya masih mirip sama yang Snapdragon Sound. Untuk treble-nya, gue pikir masih mirip lah. Mungkin sedikit aja, sedikit lebih halus dibanding yang Snapdragon Sound. Overall, untuk TWS ini dari tuningnya, itu bakalan cocok sama lagu-lagu yang sekarang. Pop, R&B, kemudian K-pop, EDM, ya masih bisa gue bilang cukup all-rounder lah. Tapi memang kalau rock sama metal, bassnya memang sedikit kurang cepat. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya Music Lover. Ingat harganya under 1 juta, jadi sekitar 700 ribuan. Dan menurut gua teknis suaranya cukup oke. Yang paling menonjol yang gua dengerin nih dari soundstage-nya sama 3D imaging-nya. Soundstage-nya itu benar-benar kerasa presisi. Jadi arah suara, pinpoint suara itu sesuai dengan positioning-nya. Kemudian 3D imaging-nya juga kerasa lega. Ya, baik itu wide-nya, layering depth-nya, ataupun height-nya juga lega. Untuk detail, clarity, dan resolusi, termasuk yang cukup baik, gue masih bisa dengerin micro detail dengan lumayan baik. Separasi instrumen juga oke, masih kepisah-pisah, kita bisa mendefinisikan atau dengerin karakter suara masing-masing instrumen. Noise floor-nya termasuk yang bersih, clean, black background. Nah, untuk gaming nih, soalnya gue nyobain juga untuk gaming dan nonton film. Kalau gaming, gue nyobain PUBG nih, dan gue rasa ini cocok banget. Kerasa banget, soundstage-nya benar-benar presisi.
arah langkah kaki musuh, arah tembakan musuh, dari mana asalnya gitu. Ledakan itu benar-benar kedengeran dengan jelas banget. Apalagi karena bassnya cukup gede, jadi efek tembakan atau ledakan itu benar-benar kerasa realistik. Ini gue suka banget kalau main PUBG dengan TWS ini. Sedangkan untuk game seperti Mobile Legends, ini juga cukup oke. Efek-efek skill, efek dari basic attack juga bisa kedengaran dengan baik. Nonton film. Nah, kalau nonton film, gue sangat rekomendasi kalau nonton film action. Soundstage-nya bagus. Jadi kalau arah tembakan musuh nih ya, atau misalnya nonton apa ya? Oh, Transformer misalnya. Gue kan selalu pakai Transformer kan. Itu ada suara kayak mobil lewat sing gitu kan. Itu benar-benar kerasa pergerakannya. Jadi soundstage-nya ini bagus. Apalagi bassnya yang nampol. Apalagi kalau film-film action kan ada tembakan, ledakan itu dapat banget. Kerasa banget realistik suaranya. Sedangkan kalau nonton film drama, masih oke lah. Cukup jelas vokalnya, percakapan, gue masih bisa dengerin dengan sangat baik. Kesimpulannya Music Lover. Music Lover, selling point yang paling utama dari TWS ini adalah TWS ini yang paling murah yang punya fitur Snapdragon Sound. Jadi teknologi Qualcomm yang paling baru nih. Dan ini menarik banget. Fiturnya banyak Music Lover. Dan soundstage-nya itu yang istimewa menurut gua. Mungkin ini pengaruh dari Snapdragon Sound-nya. Jadi soundstage, 3D imaging-nya benar-benar kerasa gitu. Menurut gua ini bakalan istimewa banget untuk kegiatan entertainment kita. Dengerin lagu, nonton film, main game, bakalan cocok. Tapi kan itu pendapat gua Music Lover. Baiknya sih cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!